Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Puji Tuhan ya, begitu cepat minggu lepas minggu. Karena Jumat juga kita Bible study. Ya, begitu cepat kita jumpa lagi. Tapi saudara, itu luar biasa ya. Kita bisa datang lagi, selalu datang kepada Yesus. Karena dia itu the great giver ya, pemberi. Ya, makanya kita kan terima supply Tuhan, lagi dan lagi. Sama-sama katakan terima supply Tuhan. Terima penyediaan ya, penyediaan Tuhan. Berkat-berkat rohani in heavenly places di dalam alam roh sorgawi itu memang buat saudara dan saya. Ya, pastor selalu memberikan pada kita ya, seperti minyak emas mengalir di pipa-pipa emas dalam setiap aspek area, dimensi, spektrum kehidupan kita. Jadi semua ya, semua area, kata-kata semua area ada aliran minyak emas, dan kita hanya menerima meditasi, nggak khawatir, tenang aja, tentram, amin ya. Dan kita ada di dalam musim generasi atau musim hujan akhir musim ya. Hujan akhir musim itu panen raya besar ya. Kalau awal musim buat nuai, buat nabur benih ya, former rain. Kalau later rain buat nuai, amin ya. Dan itu adalah manifestasi dari berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, termanifestasi. Sama-sama katakan termanifestasi. Apa yang kita nantikan termanifestasi, amin ya. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara boleh like, subscribe, dan share rekaman Injil, kabar baik yang tentang Yesus dan karya yang sempurna ini kepada semua orang. Dunia sedang memerlukan Injil, sudah sedang memerlukan terang. Karena dunia sedang pandemi, perang, krisis keuangan, krisis pangan. Ya, banyak negara-negara yang bangkrut, gelap saudara. Tapi kalau saudara hari-hari ini bisa hidup dalam damai sejahtera, sukacita, jalan-jalan kita penuh bahagia, kita nggak kekurangan suatu apapun yang baik, itu anugerah, ya, kasih karunia, amin. Ya, puji Tuhan. Ya, saya akan mulai kabar baik malam hari ini. Ya, pastor sampaikan bahwa gereja itu, kita gereja GCB ya, Gereja Ciptaan Baru, New Creation Church, itu memiliki tujuan, memiliki purpose ya, bahwa kita memberitakan Injil seperti yang Paulus beritakan ya. Dan Injil itu akan semakin kuat ya, sama-sama kan semakin kuat ya, stronger and stronger, semakin cepat. Karena sekarang ada rekaman YouTube makin cepat tersebar dan semakin keras gitu ya, louder, semakin keras terdengar. Saudara, kalau dari awal sudah lebih dulu, saudara bersyukur, amin ya. Dan pastor juga jadi gini, kalau seorang hamba Tuhan atau melayani Tuhan ya, pendeta, pastor gitu, itu kan biasanya terima gaji dari gereja dan disebut intellectual property ya, seperti rekaman, intellectual property, buku-buku ya. Nah, sekarang Pastor Prince kan udah lepas tuh gaji 2018 kalau nggak salah. Nah, sekarang Tuhan tantang dia untuk melepaskan intellectual property. Jadi rekaman semua nggak usah bayar ya, di free. Saudara, nggak ada tembok lagi gitu. Jadi rekaman-rekaman itu nggak ada lagi halangan sekarang ya, nggak bisa bayar, nggak bisa beli, nggak ada lagi, free ya. Dan itu benar-benar seperti Yusuf ya, membuka gerbang gudang-gudang penyimpanan selama 7 tahun kelimpahan kan, gudang-gudang itu penuh kan, penuh selama 7 tahun di Mesir, Yusuf. Nah, sekarang waktu kelaparan saudara. Memang secara dunia hari-hari ini itu udah masuk krisis pangan. Oleh sebab itu presiden kan memperdamaikan Rusia sama Ukraina
supaya apa tuh, gandum ya, pasokan makanan ke seluruh dunia dalam jaringan makanan itu lancar lagi, saudara. Karena ternyata Ukraina juga lumbung gandum ya bagi banyak negara. Ya, negara-negara banyak yang bangkrut. Ya, dan saudara, 60 negara tuh siap-siap nggak bisa bayar hutang. Jadi memang keadaan ini keadaan suka nggak suka dalam situasi global masuk di dalam krisis pangan. Nah, di waktu inilah gudang makanan itu dibuka, gudang gandum itu yang dikumpulkan oleh Yusuf dari seluruh Mesir pada 7 tahun kelimpahan dibuka. Ya, jadi ini gambaran Injil akan diberitakan ke 4 penjuru dunia, ya, sebelum Yesus datang. Ya, dan kita semua menjadi partner. Sudah lihat ya, Pastor juga tadi sampaikan bahwa apa yang terjadi hari-hari ini itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru, sudah terjadi di masa lalu. Makanya kita sering dengarkan ya, nggak ada yang baru di bawah matahari. Ya, semua tuh kayak siklus aja gitu. Ada orang ya yang di finansial tahu ya, wah ada siklus keuangan. Nanti tren naik, nanti turun, nanti naik lagi gitu. Ya, secara global, secara lokal. Nah, saudara, itu kalau saudara bisa memahami, apalagi itu tertulis di Alkitab, kita bisa mulai melihat, oh begini caranya Tuhan, begini polanya Tuhan. Pattern ya, pola Tuhan, sama-sama katakan pola Tuhan. Amin. Ya, kita buka ayat pertama kita dari Pengkhotbah 1 ayat 9. Ayo kita baca sama-sama. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Ya, kita biar saja biar firman itu terus kita perkatakan, terus kita dengarkan dari gerbang telinga, gerbang mata, jatuh dalam hati kita, turun ya. Biar itu ngelotok, menyerap di seluruh kehidupan kita. Jadi kita nggak lagi terkejut, nggak kaget-kaget gitu lihat dunia ini gitu. Atau peristiwa keadaan, tenang aja. Ya, misalnya Yesus bersama saya, nggak mungkin ninggalin saya. Yesus itu segalanya buat saya. Segalanya gimana Pak Melki? Kalau nggak ada jalan, Yesus itu jalan. Jalan kebenaran dan hidup. Amin. Yesus juga kalau kita, aduh gimana nih? Yesus hikmat dan kebenaran lagi. Kebenaran itu selalu diulang. Kebenaran hadiah. Kebenaran hadiah. Kita katakan kebenaran hadiah. Kalau dia kebenaran kita, kebenaran hadiah kita. Sudah bayangkan, Yesus itu segalanya. Masalah apa? Ya, hikmat, kebenaran, dan kekudusan. Ya, kita nggak perlu takut lagi. Oh, hidup di bawah kasih karunia, nanti orang keluar melakukan hal-hal yang nggak benar. Enggak. Yesus itu kekudusan kita. Jangan takut. Amin. Apa? Nah, oke, kita baca ya. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Yang ada lagi bilang. Apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Waduh. Dulu udah ada ya pesawat. Dibuat lagi. Ya, maksudnya nggak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Nah, Salomo menulis Pengkhotbah itu berkata tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Luar biasa ya. Ya, jadi perjanjian lama ini kalau kita merefer kepada Alkitab ya, walaupun sudah seribuan tahun, ya polanya itu akan berulang lagi untuk kepentingan kita. Bilang, katakan untuk kepentingan saya. Ya, makanya tadi dikatakan storehouse, ya, lumbung atau gudang persediaan dibuka. Ya, jadi kita datang aja sama Tuhan. Yusuf kan gambaran Yesus kan? Datang aja sama Tuhan. Tuhan sediakan. Terima kasih Bapak untuk makanan saya hari ini, misalnya ya. Jadi
Pastor Prince, ya, settle gitu ya, benar-benar meneguhkan, memberitakan kabar baik atau Injil itu dengan dengan mantap gitu ya. Jadi gospel itu sebenarnya apa sih, saudara? Ya, seperti saudara sering katakan ya, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Itu Injil, saudara. Kebenaran hadiah. Ya, itu Injil. Jadi bukan kebenaran saudara. Dan dengan kebenaran itu kita memiliki right standing with God. Kita memiliki dapat berdiri di hadapan Tuhan tanpa takut, ya, atau masuk ke tahta kasih karunia tanpa takut. Ya, dengan keberanian masuk ke dalam tahta kasih karunia, memperoleh rahmat dan kasih karunia. Memperoleh rahmat artinya apa? Yang kita nggak layak terima, contohnya pengampunan atau kebenaran tadi, tapi kita terima. Kasih karunia yang kita nggak layak terima, berkat, penyediaan yang positif, hal-hal yang positif, kita nggak layak tapi kita terima. Makanya rahmat dan kasih karunia. Nah, Tuhan mau gitu ya, membuka itu semua. Nah, ini jadi nyambung ya sama bahwa kita ada di generasi hujan akhir, panen besar, ya, dan ini panen ini gambaran apa? Penyediaan yang dibuka buat kita, buat saudara dan saya. Nah, saudara, jadi dengan Pengkhotbah 1 ayat 9 itu kita lihat gini, oh udah yang terjadi dulu. Ya, misalnya kalau tadi Pastor sampaikan juga di kejadian di kejadian ya, ada sungai, pohon-pohon di Taman Eden. Di kitab Wahyu juga ada ya pohon-pohon, ya daunnya menjadi obat, buahnya buat makanan, seperti itu ya. Nah, dan banyak juga cerita tentang Nuh. Nah, keadaannya ini seperti Nuh. Ya, bahwa manusia semakin jahat waktu Nuh buat bahtera. Ya, as the day of Noah ya. Ini our time. Saya mau baca aja deh ayatnya dari Matius 24 ayat 37 sampai 39. Jadi kita nggak terkejut lagi. Tenang aja. Dan kita juga udah dipersiapkan. Ada proteksi, ya, perlindungan sempurna, dan ada berkat. Sama-sama katakan, ada perlindungan, ada berkat. Penyediaan. Amin. Ya, sebab ayat 37, maaf ya, 24 37, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh. Jadi yang dulu udah terjadi, yang ada lagi sekarang. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi kita ada hidup menjelang rapture kan, menjelang kedatangan Yesus di awan-awan permai untuk menjemput gerejanya, pernikahan anak domba. Pokoknya semua hal-hal yang positif, yang luar biasa, yang indah, dan kita di-prepare sebagai mempelai. Luar biasa ya. Nah, keadaan dunia tambah jahat ya, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Sebenarnya nggak terlalu negatif juga ya, saudara. Jangan melihat makan, minum, kawin, mengawinkan sampai keadaan. Maksudnya keadaan akan sebelum Nuh masuk bahtera, keadaan sekarang itu akan ada keadaan yang tenang dulu gitu. Orang biasa lagi normal, makan, minum, menikah. Saudara akan ada itu. Tapi saudara dan saya itu, disitulah kita itu dalam keadaan semuanya dimuliakan gitu. Karena ini zamannya seperti itu ya. Tapi mereka itu merefer ke orang lain ya. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jangan sampai ya, dan kita tahu ya, kita nggak gelap. Amin. Kita itu tahu, oh iya, ini udah clocknya, jamnya, jam rohaninya udah sampai sini. Tapi semua semakin indah, semakin indah, semakin indah sampai kita pernikahan anak domba. Nggak ada yang buruk dalam kehidupan kita, yang di depan kita. Ya, hanya ada kasih karunia, hanya ada kemuliaan,
kebaikan Tuhan. Amin. Ya, jadi ya bahkan tadi kalau dibilang keadaan manusia semakin jahat, dosa-dosa yang ada ya nggak ada yang baru sebenarnya. Ya, memberontak aja. Oke. Nah, juga diingatkan bahwa seperti Nuh aja, kita mempersiapkan ya apa tuh bahtera untuk keluarga kita. Ya, jadi itu Tuhan pasti sediakan. Ya bahan bakunya semua untuk keluarga, untuk rumah tangga Tuhan sediakan. Amin. Saudara nggak perlu dalam hidup dalam kekhawatiran. Kalau hari-hari ini gini, maksud saya. Kalau saudara nggak dengar kabar baik, benar loh, dunia itu cuma tersedianya kabar buruk hari-hari ini loh. Oh ini krisis, oh ini jatuh kurvanya, oh Wall Street jatuh, semua saham jatuh, apapun gitu ya. Oh Amerika cetak duit aja, oh semakin inflasi, hutang negara-negara, ya pokoknya kayak begitu gitulah. Nah, saudara, kembali lagi ya, segala sesuatu terjadi di hari ketiga, makanya kita lihat lagi, diulang lagi nih, Hosea 6 ayat 2. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, dan pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita. Ya, Tuhan itu raise up kita. Kita udah belajar ya, bahwa satu hari Tuhan, 1000 tahun, 1000 hari Tuhan, satu hari, nah itu ya, Mika udah bilang ya, satu hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama dengan satu hari. Jadi kita ada di tahun 2022. Ya, jadi di pagi-pagi di hari ketiga. Ya, ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Hidup, sama-sama katakan hidup bukan mati. Ya, jadi jangan mau dengerin mati deh kita deh. Waduh, krisis kayak begini mah mati. Nah, orang dunia hanya kenal kata mati, mati. Kita sebaliknya ya, kita hanya dengar hidup lagi, Zoe lagi, hidup lagi. Ya, makanya diajakannya marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ya, knowing. Mengenal Tuhan, kita kasih karunia dan damai sejahtera itu dilipat-lipat gandakan. Coba bayangin ya, kasih karunia kita terimanya nggak sedikit-sedikit, kita terimanya kelimpahan kasih karunia. Kasih karunia apa aja Pak? Ya Kristus, ya pribadi Yesus. Dan damai sejahtera dilipat-lipat gandakan karena pengenalan akan Tuhan. Jadi saudara-saudara memang jadi kelihatan sangat berbeda. Kok lu tenang aja lu? Gitu. Kok damai aja? Keadaan ini parah loh. Ya nggak tahu, nggak mau tahu saya. Saya lihat Tuhan saya mah surga nggak parah. Karena dia pasti muncul seperti fajar. Dan kita tahu ya, bahwa fajar itu muncul ketika keadaan, artinya gini, kalau kita malam ya, jam sebelum muncul matahari, fajar ya, itu keadaan yang paling gelap. Jadi kita benar-benar memiliki perspektif yang berbeda. Iya, Yesus ya akan datang kepada kita seperti hujan. Yaitu seperti hujan pada akhir musim. Memang bahasa Inggrisnya former and latter rain. Tapi bahasa Indonesianya jelas cuma bilang latter rain yang mengairi bumi. Artinya apa? Panen. Sama-sama katakan, panen raya besar. Ya, manifestasi berkat Tuhan berlimpah-limpah atas saya dan keluarga saya. Karena saya adalah generasi hari ketiga. Gampang ya, nubuatnya sudah ada, keadaan kondisinya persis seperti zaman Nuh, ya memang begitu. Dan kita berada di waktu yang tepat, di tempat yang tepat nih. Ya, jadi sama-sama kita itu tadi dikatakan kita hidup ya di hadapannya. Sama-sama katakan hidup. Ya, hidup bicara juga kesembuhan. Tadi kesaksian katakan bahwa Tuhan itu nature-nya kesembuhan. Ya, setelah keselamatan, kesembuhan nomor 1. Nah,
Saudara, bahkan ya di hari ketiga ini Hizkia bisa nawar nih. Kita lihat Hizkia ya, 2 Raja-Raja 20 ayat 5. Baliklah, saudara tahu Hizkia ya, Raja Hizkia, Nabi datang kepada dia, kamu mati katanya, kamu nggak bisa sembuh lagi. Ayat sebelumnya ya. Terus Hizkia menangis di hadapan Tuhan kan. Nah kemudian Nabi kembali ya, dan dikatakan, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan. Allah Daud bapa leluhurmu telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sungguhnya aku akan menyembuhkan kau pada hari yang ketiga. Ya, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Bahkan bisa negosiasi. Ya, padahal sebelumnya dikatakan pasti kamu nggak bisa sembuh, pasti kamu mati, nggak bisa sembuh lagi. Ya, tapi dia negosiasi. Dia minta Tuhan untuk hidup. Kasih itu saudara. Amin. Amin. Ya, jadi jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, saudara. Jangan. Ya, kita perlu dengar. Kita perlu dengar bahwa ini di musimnya, bahkan saudara sakit, Tuhan, saya nggak mau pulang dulu. Saya mau generasi rapture. Generasi yang melihat Yesus datang. Hidup. Hidup yang berkualitas. Hidup dalam janji. Ya. Jadi bukannya, wah semakin tua Pak. Ada orang yang bilang gitu. Udahlah Pak Melki, jangan nyanyi panjang umur. Saya nggak mau panjang umur lagi, saya mau mati aja. Capek. Nah, nggak begitu ya. Bagaimana hari-hari kita, demikian kekuatan kita bertambah-tambah. Ayatnya, firmannya bilang gitu. Ya, generasi ketiga, hari ketiga itu ada kesembuhan, ada penyediaan. Sama-sama katakan ada kesembuhan. Ya. Bahkan manusia mati hidup lagi kan, kita tahu Lazarus misalnya. Ada penyediaan. Ya, tapi kalau ada penghalang pun, saudara jangan, udahlah, pasrah deh. Bukan, saudara berserah, berarti kita maju aja sampai di muka gerbang penghalang itu. Ketika kita sampai di gerbang itu, bisa terbuka. Ya, tadi Pastor juga sampaikan ya, Simpson itu bukan yang badannya gede, kuat gitu, bukan. Tapi Roh Allah turun atas dia, dan ketika dia yang cungkring ini, yang kurus, kering, kurus, nggak, bukannya kayak Simpson gambaran Hollywood ya. Kalau nggak nyata tuh bahwa itu pekerjaan Tuhan. Dia bisa angkat pintu gerbang kota, gerbang tembaga. Ya. Jadi saudara, kita ingat yang minggu lalu kan. Jadi imam-imam pengangkut tabut waktu nyebrang Sungai Yordan lagi banjir. Ya, mungkin malamnya kalau mereka pakai pikiran mereka, saya nggak bisa berenang. Atau gimana nyebrangnya lagi banjir begini. Ya, bunyi air banjir. Mungkin kalau yang bingung mah bingung. Tapi kalau ketika Tuhan bilang, langkah waktu telapak kaki imam itu mengenai air, airnya terbuka, saudara. Putus semua kutuk akibat korosi itu ya, sampai Adam, sampai Sartan tuh katanya, sampai semua kutuk, semua khawatir putus dan menjadi bendungan, mundur air jauh. Yang ke bawah sampai ke laut mati, laut asin ya, laut mati ya, laut asin ya, gambaran korosi sebenarnya. Ya, semua kutuk diputuskan. Sama-sama katakan, semua kutuk diputuskan. Saudara jangan mau lagi dituduh-tuduh atau didakwa-dakwa, kutuk keturunan lah, kutuk nenek moyang lah. Kalaupun itu terjadi, kita ini anaknya, anak Yesus, nggak ada kutuk, dan sudah ditanggung juga. Amin. Ya, jadi ketika itu semua putus karena suplai Tuhan itu datang ya, ketika
sekali lagi, hadapi saudara. Hadapi gimana sih Pak Melki? Ya maju aja gitu. Apa yang ada pada kita lah kira-kira gitu. Tinggal ini nih botol minyak sedikit. Ya tanya sama Tuhan. Datang ke Tuhan. Tuang, nggak habis-habis. Ya, pastor selalu ingatkan. Tuhan pakai bahkan orang dia yang gagap gitu. Musa juga yang nggak bisa ngomong, petah lidah dibilang. Dari segala kelemahan, waktu dia melangkah maju, terbuka. Amin. Ya, jadi sekali lagi, ini saya bersyukur ya kita semua udah dengar gitu bahwa Tuhan kita itu di pihak kita, bukan melawan kita. Jangan takut ya. Jadi sama tuh kalau jadi generasi ini tuh generasi seperti Yesus menyembuhkan orang kusta gitu ya. Pergi ke imam, ditunjukkan diri. Jadi prinsipnya kita lakukan apa yang kita bisa lakukan gitu. Maju di hadapan musuh-musuh, baru Tuhan sediakan hidangan. Wah, ininya ya, apanya tuh? Belajar prinsipnya. Karena pengulangan. Tadi yang sudah ada, yang ada sekarang udah ada dulu. Yang udah yang buat sekarang dibuat dulu. Tadi kita udah dengar ya. Misalnya anggur di Kana. Diisi dulu tuh bejana 6 bejana tuh ya, 6 buat pencuci kaki. Diisi dulu dengan air. Karena airnya ada, kalau anggur memang nggak ada. Nah, lalu Yesus ubah jadi anggur waktu dibawa ke hadapan pemimpin pesta. Ya kalau pakai mikir ya nggak akan jalan, saudara. Pemimpin pesta dibawain air, minta anggur dikasih air, kan nggak masuk akal. Tapi ketika pelayan-pelayan itu jalan, lewat Yesus, jadi anggur tuh. Dan anggur yang terbaik. Ya ini juga bagi saya diingatkan oleh Tuhan prinsip Holy Communion. Ya pokoknya kita lakukan aja. Menjadi peringatan akan aku. Prinsip perjamuan kudus saudara ya maksudnya. Tadi Holy Communion tuh. Lakukan aja. Tubuh Kristus benar-benar makanan. Darah Kristus benar-benar minuman. Benar-benar benefit buat hidup saya. Cukup kasih karunia. Maksudnya cukup tuh berlimpah kasih karunia untuk saya hari ini. Misalnya. Ya, jadi kalau orang bilang, ya kalau gitu kita harus mentaati Yesus. Ya, jadi obey-nya kita itu adalah flow with Jesus, mengalir bersama Yesus. Amin, ya. Atau work out gitu, praktekin aja kasih karunia. Work out. Makanya Allah yang work in nanti, Allah yang mengerjakan di dalam kita. Kata Yesus, Paul Petrus, lempar jala-jalamu ke sebelah kanan. Ya Tuhan, udah semalam-malaman kami ini nelayan, kamu mah tukang kayu. Lempar kiri, lempar kanan, lempar atas, mau udah dilempar semua, udah nggak dapet, semalam-malam satu juga nggak dapet. Ya makanya sebenarnya Petrus, akhirnya ya karena engkau bilang juga ya saya lakukan deh. Sebenarnya udah setengah hati ya kalau dia udah ngomong gitu ya. Dan dia nggak sangka, dia nggak harap bahwa dia dapat sebanyak itu. Jalannya hampir koyak, perahunya hampir tenggelam. Ya, jadi apapun mungkin ada kekurangan dalam kehidupan kita, khususnya ya keuangan kan hari-hari ini kan. Jadi semakin clear gitu ya. Ya masalah keuangan, masalah kelaparan kan, seluruh dunia kelaparan. Tapi Tuhan, yang kita dengar Tuhan buka storehouse gitu. Apa tuh? Gudang penyimpanan. Nah ketika terjadi lack, Tuhan bilang, The Lord is my shepherd, I shall not lack. Kan kita udah dengar kan? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Disitulah kita merenungkan di situ, kita meditasi. Takkan kekurangan aku.
Iblis mau ngomong apa terserah. Ya, dakwaan mau ngomong apa terserah. Karena tadi kan raja segala raja, Tuhan segala Tuhan adalah gembala kita. Gembala itu apa tugasnya? Ya, memelihara, melindungi, memberi makan domba-dombanya. Takkan kekurangan aku. Amin. Ya, jadi supply datang waktu kita flow dengan dia gitu. Datang kepada Yesus. Pasti supply datang. Bergantung pada dan bersandar pada kemurahan dan kebaikan Yesus saja. Kok bisa gitu? Ya itulah saudara. Bergantung. Ya. Jadi gimana sih? Seperti prinsip mana gitu ya. Kita nggak makan mana kemarin. Kan itu namanya bergantung. Besok gimana loh? Kita nih cuma ambil sehari. Ya memang sehari. Kalau ngambil dua hari, berulat, bau. Jadi prinsip bergantung itu kita nggak makan yang kemarin, tapi juga kita karena makan yang hari ini yang segar akhirnya. Amin. Ya, jadi ini bukannya hidup ngejar-ngejar uang, bukan saudara. Tapi kita dikejar uang, dikejar berkat gitu. Amin. Ya. Hari ketiga lagi, Kejadian 22 ayat 4. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Nah, ini waktu Abraham mempersembahkan Ishak kan anaknya ya. Pada hari ketiga dia udah lihat Bukit Moria. Bukit Moria itu tempat supply, place of supply itu artinya. Yaitu tadi ya, kesembuhan, healing dan penyediaan. Sama-sama kata kesembuhan dan penyediaan. Nah, karena di situ di puncak yang paling tinggi, ya disitulah puncak Kalvari kan, di Bukit Moria ini, di gunung-gunung Moria ini. Yang tertingginya Kalvari. Yehova Jireh, Tuhan menyediakan domba untuk gantikan Ishak sebagai korban. Itu dia lihat Yesus di Kalvari. Yehova Jireh, penyediaan saudara. Pada hari ketiga dia udah lihat. Nah saudara seperti itu. Nah ini kembali lagi ya. Pemelkiman cocok-cocokin, bukan. Ini yang sudah ada dulu, ada lagi sekarang. Apa yang sudah dibuat dulu, dibuat sekarang. Sama aja. Amin. Ya, jadi mengalir ya. Penyediaan dan kesembuhan. Kita tidak akan kekurangan, sama-sama kita tidak akan kekurangan. Karena Tuhan Bapa kita itu gembala saya. Gitu. Amin. Ya, jadi ada pertanyaan, Petrus, gimana nih saya udah melayani, gimana hidup kami? Gak apa-apa saudara, kadang-kadang Petrus memang bertanya sesuatu yang kayaknya lu nanya kayak gitu, Tuhan bisa tersinggung. Ya tapi sebenarnya kalau di dalam kelompok seperti ini kan kadang-kadang ada orang yang pertanyaan konyol gitu ya, tapi untung dia nanya, kita jadi ngerti. Ini judulnya upah mengikuti Yesus, Markus 10 ayat 28 sampai 30. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Ya, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Saudara, ini bukan maksudnya meninggalkan tuh seperti membenci gitu, bukan ya. Ini meninggalkan, jadi mestinya hari Minggu nih, saya mestinya bisa jalan-jalan sama keluarga saya tapi ya mempersiapkan berkhotbah misalnya gitu. Kan seolah-olah kayak kehilangan gitu. Tapi enggak sebenarnya ya. Meninggalkan itu dalam konteks ada waktu-waktu ya yang meninggalkan keluarga gitu ya. Misalnya kepake untuk pelayanan. Ya.
Nah, ayat 30 katakan orang itu pada hari masa ini juga. Jadi sekarang saudara, bukan nanti di sorga. Menerima kembali 100 kali lipat. Ini 100 kali lipat. Rumah, ya rumah, benar-benar rumah nih. 100 rumah. Saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladangnya. Atau land, tanah bahkan. Kalau Pastor Pin tadi sampaikan, Singapura itu mau tambah tanah dari mana katanya. Tapi akhirnya bangun The Star itu di tanah, mungkin tanah reklamasi. Singapura itu kan bikin tanah reklamasi. Jadi tanah yang benar-benar dia tambahin, dibilang ya. Nah, orang bilang, ya tapi kan disertai segala penganiayaan tuh Pak. Ya pada zaman yang akan datang kamu akan menerima hidup yang kekal. Ya hidup yang kekal tuh. Tapi penganiayaan gimana nih? Ya saya bilang waktu itu misalnya contohnya Mika ya. Pi, sebenarnya kita hidup di dalam kasih karunia ini implikasinya apa sih Pi? Nah, dulu dia waktu kuliah saya bilang gini, Mik, kita ini menerima sesuatu yang gak layak kita terima. Mau bayangin ya, kita nggak bikin apa-apa kayak tadi kan, tanahnya tambah 100 kali lipat, rumahnya. Tapi Pak, kalau bahasa Inggrisnya ada istrinya nggak tambah 100 kali lipat. Makanya pas kedua dibilang saudara-saudaranya. Ya saya menyingkir saudara-saudara seiman yang lain ya, saudara laki-laki, saudara perempuan. Ya pada waktu ini juga. Jadi implikasinya apa? Ya make orang akan membenci atau nggak terima. Sampai akhir dia kuliah kan, saya ketawa juga dengar ceritanya, ya. Dan akhir kuliah dia boleh dibilang memang iya ya, setiap semester itu cum laude ya, setiap semester itu nilainya baik, masuk Hall of Fame. Jadi pada akhir dia ngomong-ngomong sama teman-temannya bilang, Mik, lu pasti nerd ya, nerd itu kutu buku ya, tiap hari kerjanya di rumah belajar aja ya. Tuh buktinya nilai lu bagus-bagus gara-gara itu ya. Kan kadang-kadang ada orang ya semester 1, semester 2 bagus, tapi semester 3 jeblok, misalnya semester 4 enggak. Kalau Mika terus naik gitu ya. Nah, dia bilang enggak, biasa aja. Di rumah ya nonton atau makan-makan sama keluarga, main. Biasa aja, bohong loh katanya. Bohong kamu katanya. Nah, sampai temennya yang lain, ya ada teman yang perempuan bela dia gitu. Kenapa sih lu mesti membuli si Mika gitu? Kan dia nggak salah apa-apa gitu. Nah, ketika dia cerita, nah inget kan? Jadi mungkin aneh yang kita terima gitu, lu kan nggak layak loh. Emang benar kita nggak layak, tapi kita terima. Ya, mungkin orang nggak terima. Misalnya saudara itu makmur, saudara itu berlimpah, saudara itu mulia, saudara itu diangkat tinggi. Cuman itu doang, saudara. Makanya saya masih bilang, saya ingat dulu, masih mau nggak? Paling dianiaya begitu. Ya makanya di dalam Alkitab dia bilang ya, bahwa kalau dunia membenci kita, nggak ada artinya dibanding kemuliaan yang kita terima. Yang percaya katakan amin. Ya persecution ya, no problem lah. Oke, jangan khawatir ya. Jadi jangan nurunin standar. Kita nggak perlu nurunin standar. Tapi kita memang bukan materialism ya, bukan materialism. Ini kita jelasin sedikit ya. Oleh 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan yang hendak kamu makan atau minum, janganlah khawatir akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Ya, jadi jelas ya. Hidup, makanan, minuman dibandingkannya. Jangan khawatir akan hidupmu. Ya, hidup lebih penting daripada makanan minuman. Berarti apa? Hidup aja dikasih sama Tuhan, apalagi cuma makanan minuman. Hidup apa? Hidup berkualitas. Sama-sama karena hidup berkualitas. Demikian juga tubuh. Tubuh lebih penting daripada pakaian, ya kan? Berarti apa? Pakaian pasti diberi, tapi kita memiliki tubuh yang berkualitas. Emang lebih penting tubuh. Sehat kan? Percuma kan pakai pakaian? Wah, pakaian kerajaan, tapi atau sakit gitu, nggak ada gunanya, saudara. Tapi Tuhan sediakan semua akhirnya, karena hidup berkualitas itu di atas pakaian. Makanya dia bilang, Salomo juga didandanin sama saya kok, gitu kan? Masa kamu nggak didanain? Makanya dibilang ya, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Saudara jangan salah tangkap.
Pertama, ya bahwa Tuhan berikan hidup gitu dan makanan dan minuman. Tuhan berikan tubuh yang sehat. Karena itu lebih penting bagi Tuhan kan? Iya, bikin juga pakaian karena di bawahnya. Nah, ini bukan berarti apa ya? Kita jadi materialistis, bukan. Nah, karena ayat sebelumnya ini kan karena itu berarti menjelaskan ayat sebelumnya kan. Atas 24 ya. Nah, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau yang setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, jadi konteks yang tadi ayat 25 sebenarnya kan hal ini kan, karena itu. Nah, tapi maksudnya jangan fokus ke situ gitu. Nah, jadi jelasnya begini. Nah ya, Mamon itu sebenarnya material yang dipersonalkan gitu. Jadi ini bahasa dialek Aram ya, Aram. Biasa kan Yesus pada zaman itu bahasa Aram kan, Aramik. Ya, jadi Mamon itu material yang atau finansial, keuangan yang dipersonalkan. Ya, misalnya seperti Lady Wisdom. Ya, kok jadi perempuan jadi lady gitu, hikmat itu. Nah, seperti itu. Ya. Nah, bukan berarti kita ini kekurangan gitu. Jadi Tuhan, kalau kita mengabdi atau worship God atau melayani Tuhan, mendengar Tuhan, bukan berarti kita tuh miskin gitu. Karena tadi kan Tuhan cerita, bahkan Tuhan itu memberikan lebih, hidup berkualitas, sama-sama katakan. Tubuh berkualitas. Jangan lupa saudara ya, Tuhan berikan hidup berkualitas, tadi kesehatan, tubuh berkualitas, sehat juga baik, ya, dan makanan dan minuman dan pakaian. Pakaian itu juga bicara perumahan segala macam ya. Nah, jadi kita kalau sebaliknya mengabdi pada Mamon, ya kita akan melihat ada orang-orang kaya yang miskin sebenarnya. Jadi disebutnya many poor rich people. Mereka kelihatan sukses publik tapi gagal secara private. Secara keluarga, secara lokalan gagal. Nah, saudara, kalau saudara dan saya bisa memahami rahasia ini, pola Tuhan ini, oh caranya ngerti deh. Makanya dibilang ayat 34-nya lompat ya. Nah, sebab itu jangan kamu khawatir akan hari besok. Jadi kita nggak hidup khawatir akan hari besok. Nah, coba saya nggak begini nggak begitu ya. If only itu namanya. Coba saya kalau saya nih misalnya, wah coba saya dulu nggak ninggalin S2 saya ya. Oh coba saya kalau jadi menteri, coba saya gitu, nyesal gitu. Bukan saudara. Ya jadi atau masa depan. Atau gimana khawatir, gimana gini, kalau gimana kalau perang nggak jadi ini, gimana kalau Amerika akhirnya ngerudal Rusia, pokoknya khawatir aja gitu, ya, menyesal hari esok, khawatir masa depan. Nah, tapi Tuhan bicara apa karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri, ya, hari besok ada persoalannya, tapi kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Maksudnya apa? Kasih karunia Tuhan untuk kita hidup hari ini tersedia hari ini. Amin. Ya, sama-sama katakan sama saya. Setiap hari tersedia kasih karunia yang cukup. Artinya lebih dari cukup, prinsip Manas ya, lebih dari cukup sebenarnya. Saudara mau makan sampai kenyang juga bisa. Amin. Nah, bagian terakhir ya. Nah, bagian terakhir di Lukas 9 nih. Bagaimana kita dapat suplai Tuhan. Nah, ini kita lihat pewahyuannya ya, pola Tuhan, sama-sama karena pola Tuhan. Kita kan sedang belajari. Ya ini juga sudah terjadi kan di waktu zaman Yesus. Nah polanya sama aja. Dan kita ada di waktunya yaitu musim latter rain ini atau hari ketiga musim hujan akhir ya, musim panen. Nah, gimana prinsip suplainya Tuhan? Bagaimana multiplikasinya? Itu kan kita bisa tanya kan?
Lukas 9 ayat 13. Ya, saudara tahu orang berbondong-bondong udah sore ikut Yesus. Kemudian ayat 13 bilang ini, tetapi iya Yesus ya berkata kepada murid ya, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti 2 ikan. Anak kecil kan bawa 5 roti 2 ikan nih. Ya, kalau di ayat yang lain, jadi ini di Matius, Markus, Lukas, Yohanes ada semua nih kisah ini nih. Ya, jadi kita bisa lihat juga bagaimana Filipus cuma punya duit 200 dinar misalnya. Atau anak kecil yang bawa 5 roti 2 ikan. Semua nggak cukup. Kalau 200 dinar beli makanan, udah belinya jauh ke kota, balik lagi. Makanannya juga nggak cukup karena 5.000 orang kan harus kasih makan. Itu baru laki-laki. Kalau tambah perempuan ya total 12.000 deh. Nggak cukup 200 dinar. Ya, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini, ya ini cuma ngomong doang karena nggak cukup duitnya. Ya, 14 karena dikatakan sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Nah, ini Tuhan perintahkan kan, murid-murid melakukan ayat 15 dan menyuruh mereka orang banyak itu duduk. Nah, sekarang kita lihat polanya Yesus. Ya. 5 langkah. Grace ya, 5 langkah. Yang pertama, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, jadi pertama ambil 5 roti 2 ikan. Ya, diambil. Dan dia menghadap-hadap ke langit, melihat ke langit 2, ya, mengucap berkat, atau mengucap syukur, mengucap berkat, blessing. Ya, dan lalu memecah-mecahkan roti itu. 4. 5 memberikannya kepada murid-muridnya. Dan supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dulu kita pikir gini. Nah, kan pertanyaannya gini. Kapan tuh roti dan ikan itu bermultiplikasi? Atau apa? Terjadi multiplikasi lah ya kan? Kan 5 roti 2 ikan. Orang 12.000. Udah kelompok 50-50. Gimana? Dulu kita pikir pas murid-murid bawa dari Yesus, pas dibelah panjang lagi dia rotinya. Ikannya pas dibelah panjang apa lagi. Dulu sih saya mikirnya gitu, terus terang saya juga sama mikirnya gitu ya. Nah, tetapi sekarang kita mau lihat sebenarnya gimana. Ya, nah, jadi itu kan kata kerja so, mengambil roti, menengadah ke langit. Jadi habis ambil roti, menengadah, mengucap berkat, memecah-mecahkannya. Itu semua pakai past tense ya. Coba lihat bahasa Inggrisnya, coba lihat dari NLT ya. Jadi took ya, ambil, look forward to heaven, bless them, ya, breaking loaf pieces, and he kept giving the bread and fish to the disciple. Jadi murid-murid bawa keranjang, Yesus belah, baru terjadi multiplikasi. Bagikan, murid-murid habis, balik lagi. Jadi setiap kali, nah inilah prinsipnya ya, pola Yesus ya. Jadi keep giving, ini bahasa NASB-nya nih. Give them to the disciple again and again. Sekali lagi dan lagi. Sama-sama katakan lagi dan lagi. Jadi ini prinsip multiplikasi yaitu di tangan Yesus. Makanya kita datang lagi dan datang lagi. Jangan pakai prinsip dunia. Kalau pakai prinsip dunia, saya kemarin ketemu juga tuh ada pendeta gitu. Baru saya ngomong mau satu kalimat, saya udah tahu Pak Melki. Kasih karena udah tahu prinsip ini kamu dengar lagi gitu. Kadang-kadang saya kaget juga ya kalau saya dengerin rekaman saya yang 2 tahun yang lalu yang masih ada Edwin. Kan diulang-ulang lagi mesti Melki Mary ini. Nggak apa-apa saudara. Ya, dikomunikasi, tapi pewahyuan itu semakin kuat. Jadi mereka harus kembali ke Yesus. Dia selalu memberi, sama-sama kan Yesus selalu memberi. Kita selalu datang ya ke situ untuk menerima. Sudah lihat prinsipnya ya, makanya dia adalah pemberi yang terbesar. Ya, kan prinsipnya gitu, yang lebih besar selalu memberi yang kepada yang lebih kecil. Kita pasti udah lebih kecil. Betul kalau prinsip misalnya gini, Pak,
Alkitab nggak bilang gitu kok. Prinsipnya Alkitab bilang lebih berbahagia memberi daripada menerima. Iya betul, kalau itu terhadap horizontal. Terhadap sesama manusia lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tapi kalau di hadapan Tuhan, ya dia yang memberi, kita yang menerima. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi ini poin yang luar biasa. Saudara bisa datang lagi dan menerima. Memang itulah prinsip Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi walaupun keadaan itu kita udah dapat, datang lagi. Ya, pokoknya ya seperti itu prinsipnya. Seperti mana? Relay atau bergantung sama Tuhan, bersandar sama Tuhan. Kenapa begitu Pak Melki? Kenapa nggak Tuhan sekali kan jeblek gitu buat sebulan gitu atau buat setahun nih Mel? Nggak usah datang-datang, nggak usah minta lah, Anda setahun langsung. Ya karena hubungan. ya, ya bukan berarti Tuhan nggak memberkati saudara bisa besar, sangat besar, bukan. Tapi itu lihat polanya gitu. Polanya, jadi sehebat-hebatnya misalnya Daud udah jadi raja atau Yusuf, tetap dia bergantung sama Tuhan. Ya, entah hikmat, entah yang lain. Yang percaya katakan amin. Sudah dapat berkat, saya mulai banyak berkat ya, sambil memberitakan juga. Dan saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, wow, berarti hidup saya nggak perlu hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran atau hal-hal yang buruk dong. Ya, ada penyediaan dari Tuhan. Tadi Bapak bilang kesehatan, provisi, penyediaan. Dan kita di generasi hujan akhir, musim. Saya mau. Dan saudara berkata saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pribadi. Ini waktu saudara. Bukan kebetulan saudara bertemu dengan rekaman YouTube ini. Saudara berikuti saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau. Ikuti ya. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Engkau Tuhan Yesus, Juru Selamat, Tuhan atas hidup saya. Ya, dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya. Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan oleh pembenaran saya, ya oleh pembenaran, dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Engkau di surga. Surga adalah rumah saya. Saya adalah anak yang terkasih oleh Bapa, ya, oleh Bapa saya terkasih. Dan sekarang saya hidup sebagai generasi hujan akhir. Di hari ketiga memperoleh semua berkat. Panen besar, manifestasi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke saudara, kita persiapkan perjamuan kudus kita. Terima saudara, ini berkat luar biasa. Amin. Ya, kita bisa memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Dan kita bersyukur ya, seperti tadi kita katakan, kematiannya adalah kehidupan buat kita. Ya. Jadi tubuh Kristus, Yesus pada malam dia diserahkan, sebelum disalib ya, dia berkata, dia mengambil roti dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Spesial tubuh disediakan buat saudara dan saya. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Nah, Alkitab katakan kita discern, mengakui tubuh Tuhan bagi kita. Ya, tubuh Tuhan diremukkan supaya kita utuh. Sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam supaya dosa kita dihapus. Dicambuk sampai keluar kelihatan tulang-tulangnya tersingkap. Menanggung sakit kita, menanggung penyakit kita, dan oleh bilurnya kita sudah sembuh. Sama-sama katakan, saya sudah sembuh. Dibakar, digantung di kayu salib. Ya, terima. Semua murka, semua kutuk, semua diserap, semua api, ya, murka Tuhan diserap dalam tubuh Kristus. Supaya saudara saya tidak dihukum, tapi bisa tadi ya, rest bersandar pada kemurahan dan kebaikannya saja.
Dan berkata, kita katakan ya sama-sama, sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Sekarang ini, ya, now. Ya, Yesus layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian saya di bumi sekarang ini. Sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Ada DNA Kristus. Zoe life, Zoe kosmos dalam setiap sel, jaringan, anggota tubuh kita. Ya, tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kerut. Pokoknya kita terima aja. Karena kita makan daging Kristus, ya, kekuatan, paha kanannya kekuatannya, dadanya kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana sorgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut, gandum yang terbaik diolesi butter dan madu dari gunung batu. Ya, bau harum Kristus dan yang manis, yang madu dari gunung batu. Yesus luar biasa, amin. Saudara yang kasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima saudara, nikmati. Kepala sehat, Yesus. Kita daging Kristus, tulang Kristus, tubuhnya sehat. Dimudahkan. Dan sudah makan, Tuhan katakan ini cuma perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Untuk pengampunan segala dosamu. Segala dosa kita di taken away, disingkirkan. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Tuhan melupakan, tidak mungkin pernah ingat. Dosa dan pelanggaran kita. Ya, tidak diperhitungkan, tidak diinput. Kita di bawah air terjun darah Yesus. Tuhan menyucikan kita dengan darah seperti air terjun. Terus menerus, continue, berkelanjutan, sampai kekal. Sehingga kita dapat berkata, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saya mewarisi Kanaan. Tanah yang berlimpah susu dan madu, flow, mengalir susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah, besar, baik. Yang kita nggak bangun, yang kita nggak isi. Kita yang memilikinya. Sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah. Kita nggak gali, tapi Tuhan berikan kepada kita. Ya. Anggur, zaitun, ara, delima, kebun-kebun semua tuh yang kita nggak tanami, tapi kita yang memilikinya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga, harta karun Kristus. Kita nggak miliki, tapi kita jadi pemiliknya. Tadinya bukan punya kita. Ya, gandum, jelai, kita makan tidak perlu berhemat kata Tuhan. Kita mewarisi dunia ini. Kita mewarisi berkat Abraham. Kita mewarisi shalom Kristus, peace of mind, kesehatan, kemakmuran. Kita mewarisi panen raya besar, manifestasi berkat berlimpah-limpah dari hujan akhir ini, let rain. Kita mewarisi golden oil dari golden pipe, mengalir setiap area hidup kita, minyak emas dari pipa emas, berkat-berkat pneumatikos in heavenly places, berkat-berkat rohani. Semua berkat dari Tuhan, dari surga. Semua baik. Berkat-berkat anak sulung, karunia roh, karisma. Nah, kita terima semua. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atas kita mengucap syukur. Ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan. Haleluya. Ucap syukur saudara. Haleluya.